Perkenalkan, kita sebut saja namanya Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu, Andin masih kelas 1 SMA. Dia bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahnya mengadakan acara wajib tahunan yang bernama Live In di satu desa, dan masih di wilayah Jawa Tengah juga. Live In adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahnya Andin. Hari itu hari Selasa. Mereka berangkat kumpul di sekolah dulu, dan lalu menaiki bis yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok kampung ini, ya tidak terlalu pelosok banget. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolah Andin sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open sama sekolahan. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat tinggal Andin ketika perjalanan dari rumahnya ke kampung itu. Tapi Andin ini belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri, menjadi TKI. Kalau tidak, ya hanya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang sekali ada anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung itu. Mereka, anak-anak sekolahan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Waktu itu, ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahnya Andin. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu, Andin dapat 1 rumah bersama dengan seorang teman bernama Maya. Maya adalah anak IPA yang tidak begitu dekat dengannya. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumah-rumah di kampung ini besar-besar. Kayak teman Andin yang bernama Mutia dan Lutfi. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar ber-AC. Ada kamar mandi bathtubnya. Wifi-nya juga kencang dan lain-lain. Nasib berbeda dialami oleh Andin. Andin dapat ibu asuh seorang janda. Tinggal di rumah gubuk yang menurutnya tak layak buat ibu ini tinggal. Kita panggil saja Ibu Asih. Ibu Asih ini janda beranak 2. Tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah itu. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih berada paling depan di area kampung dan berada di pinggir jalan. Kalau siang ramai sekali, tapi kalau malam sangat-sangat sepi. Andin tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Kita tahu bohlam kuning itu. Ya, lampu itu jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandinya tidak berlampu. Belakangnya langsung kebun. Samping rumah kebun. Sedih sekali rasanya. Pertama kali datang, Andin dan temannya ini disambut ramah oleh Bu Asih. Dan sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, mereka berkenalan dan berbincang-bincang. "Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya," ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. "Emang kenapa, Bu?" tanya Andin polos yang memang tidak ngerti. "Biar aman, Dek, tidak dicuri," ucap Ibu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emangnya, Bu?" Maya yang tiba-tiba angkat bicara. "Iya, tapi pencuri yang tak kasat mata
Jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tangan Andin kuat-kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. Baiklah Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu, Maya berkata sambil menarik tangan Andin. Bu Asih hanya mengangguk saja. Sampai di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak tuh, jawab si Andin cuek dengan menatap layar HP. Bus, maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajah Andin. Hah? Sembrono? Masa sih, Mai? Tanya si Andin, masih tidak percaya. Secara Andin ini baru tahu kalau ada makhluk namanya tuyul. Di tempat Andin sama sekali tidak ada berita tentang tuyul-tuyulan itu. Singkat cerita, selepas maghrib, Bu Asih memanggil mereka untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini semisal tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga di sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Andin dan Maya hanya diam, dan mereka ini penasaran dengan cerita dari Bu Asih. Ada yang sadis demi kedudukan, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir mereka berdua tidak mendengar suara Bu Asih. Dan seketika itu juga Andin dan Maya ini terbelalak. Jujur awalnya Andin tidak percaya. Masa iya ada orang yang tega seperti itu? Ya sudah, kalau sudah selesai piringnya tinggal saja biar ibu yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya kan belum selesai. Kali ini si Andin ini benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu, tunggu ibu beresin ini semua. Mereka mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makanannya. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, Andin dan Maya ini juga takut, tapi ya penasaran. Jadi begini, memang hari itu belum genap 40 hari istri Pak Prapto itu meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang bilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan pula. Waktu itu minim saksi, jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih ini diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto ini terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya ini Bu Asih tidak bisa tidur.
Tak ngerti apa yang membuat Bu Asih tak bisa tidur. Tiba-tiba, Bu Asih ini mendengar orang mengetuk pintu. "Mbak Asih, Mbak, Mbak Asih." Dok, 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 dok. Bu Asih ini masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Dan ketika Bu Asih membuka pintu, dia tidak menemukan siapapun di luar. Pintu ditutup lagi. Dan baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, Mbak, tolong aku Mbak, buka pintunya." Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar suara itu seperti suaranya Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka yang hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran. Karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. "Ya, putus tus, tugel tel," kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warungnya Bu Asih. Orang tersebut tidak sakit atau tidak kecelakaan, tiba-tiba saja meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu, sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti. Mau dimakan atau mau mencarikan makanan sendiri. Kita kembali ke Andin dan Maya. Malam itu, Andin dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. "Dek, udah malam. Kalian tidur nggih? Kalau bisa, usahain tidur cepet ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar." Perintah Bu Asih yang membuat Andin dan Maya ini ketakutan. Andin dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mata Andin masih terbuka lebar malam itu. Dilihatnya, Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, Andin masih asik menatap layar HP-nya. Hingga ada sesuatu yang mengganggunya. Ada suara seseorang merintih, seperti kesakitan. Awalnya, dia dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan, seperti ada di depan kamarnya. Aduh. "Bu Asih, Bu, ada apa?" ucap Andin lirih yang masih ada di kamar. Andin pun beranjak dari tempat tidurnya dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tangannya dan berkata lirih, Jangan ke sana." Hampir copot jantungnya Maya. "Itu Bu Asih nangis," ucap Andin ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Andin tak menghiraukan ucapan Maya. Dia tetap berjalan pelan mendekati pintu. Dilihatnya Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan.
Pada malam pertama ini, sungguh ini tak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Harusnya Andin ini menurut saja ucapan Maya. Andin melihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan Andin berjalan dan memanggil, "Bu Asih." Pelan-pelan orang yang dikira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya yang hitam dan merah. Tangannya menjulur akan menarik kakinya Andin. Tapi dengan secepat kilat, Andin langsung berlari masuk ke kamar dan membanting pintu. Wajahnya pucat dan sangat ketakutan. Dari luar pintu kamar, wujud atau sosok tadi menggedor-gedor di pintu. Brak 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 brak. Brak 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 brak. Brak 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 brak. Andin lantas ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah menangis. Andin yang ketakutan juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Andin dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun akhirnya terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungnya Andin. Ternyata itu Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian menangis?" ucap Bu Asih khawatir. Mereka berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaannya ke sini? Ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang saja," ucap Maya sambil terus menangis. Dilihatnya wajah Bu Asih ini seperti bingung. Andin kasihan ke Bu Asih. Dia tahu yang dia rasakan. Dia pasti takut kalau disalahkan oleh orang tua mereka. Andin takut. Andin juga tahu semua ini bukan kesalahan Bu Asih. "Udah, Mai. Di sini cuma 4 hari kok. Sabar ya, sabar dulu," ucap Andin menenangkan Maya. "Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" bentak Maya dengan tetap menangis. "Udah, Mai. Kita istirahat saja yuk. Sudah aman kok." Andin masih bersabar menenangkan Maya. "Udah, Dek. Kalian istirahat saja ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar," kata Bu Asih. "Gak apa-apa, Bu. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga. Besok Bu Asih harus jualan," ucap Andin. Akhirnya mereka pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, Andin tidak mendengar apapun. Dan singkat cerita, akhirnya terbangun di waktu subuh. Andin membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tak mau karena takut, tapi dipaksa oleh Andin. Pagi itu, mereka ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bersama para warga desa. Kala itu, Andin tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan Andin kumpul dengan anak IPS. Jadi dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih di desa itu. Kelompok Andin kala itu bernama Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok mereka kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang lelaki ditugaskan untuk mencabut rumput, yang cewek menyapu dan menyiram tanaman. Singkat cerita, mereka beristirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, Rek. Keluh si Gilang. "Lah emang kenapa?" tanya anak-anak. "Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata gak ada siapapun," ucap si Gilang. "Ih, serem ya. Syukurin kamu," ucap Mutia. "Jangan gitu dong.
Mentang-mentang kamu tinggal di rumah yang bagus. Awas ya, kalau sampai kamu yang ngalamin, sungut si Gilang. Andin yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi dia takut. Din, ngapain kamu diam saja? Kamu dapat gangguan juga ya? Tanya si Faros. Ah, enggak kok. Ya, cuma capek saja, ucapnya. Alah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Andin kaget langsung mendengar ucapan si Dinar. Emang apa yang serem? Jawab si Mutia. Semalam aku sama Rizka, anak IPA, lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalang. Pak Dalang adalah ortu atau orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Hihihihihihihihi. Gitu. Aku langsung aja lari masuk ke rumah. Dan Rizka ya aku tinggal. Tapi dia malah gak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduk mereka ini berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara bra dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah mereka serentak. Kemudian jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja. Tapi di daerah sini tidak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Akhirnya mereka pun tidak banyak omong dan langsung lari dari kantor itu. Loh, kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Pak Prapto adalah kepala desa situ. Tapi yang membuat Andin tidak nyaman adalah tatapan Pak Prapto ke Andin. Tatapan-tatapan yang mengandung otak mesum. Sudah dong Pak, jawab si Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Andin tahu Faros aslinya ini ketakutan. Wah, Rek, kayaknya kampung ini serem deh, ucap si Ayu. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Singkat cerita mereka pun pulang ke rumah asuh mereka masing-masing. Tiba-tiba pukul 17 atau jam 5 sore ada siaran dari masjid bahwa ada berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Andin ini masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Seperti tidak asing. Bapak Parmin ini adalah tukang kebunnya kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau ditaksir, ya sekitar umur 40-an tahun. Kaget. Perasaan tadi siang barusan, dilihatnya dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah tak ada yang tahu. Tapi tadi ini terlihat sehat-sehat saja, menurut Andin. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh, dan beliau sehat, ucap Andin ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap si Maya. Tiba-tiba Bu Asih memanggil mereka. Ya Bu, mereka berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Ibu mau melayat dulu. Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, Andin dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib, dilihatnya Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanya Andin. Ah, ntar aja deh Din. Aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap si Maya sambil menyisir rambut. Matilah si Andin ini. Bakal di sini di rumah ini sendiri. Tapi Andin tetap bersikap tenang.
sok-sokan pemberani. Ya sudah, jangan malam-malam tapi ya Mai. Ntar Bu Asih khawatir. Pesan Andin ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah, Andin memberanikan diri di rumah ini sendiri. Biar tidak suntuk, dia pun menyalakan TV sambil memainkan HP. Jadi TV-nya ini cuma buat rame-rame saja, biar tidak sunyi. Andin dari awal sudah bilang kalau rumah ini ada di pinggir jalan. Jadi kalau siang lumayan rame, tapi kalau malam sangat sepi. Adzan Isya berkumandang. Andin mau melaksanakan salat, tapi tak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi ada di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, Andin tidak berani. Akhirnya dia menunda sholatnya. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar dari ketakutannya. Tiba-tiba saja ada seseorang mengetuk pintu. Langsung Andin beranjak bergegas membuka pintu. Dan tok 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 tok. Dan ketika Andin membuka pintu, anehnya tidak ada siapa-siapa di situ. Dia pun langsung cepat-cepat membanting pintu. Tapi baru beberapa langkah, pintu sudah diketuk lagi. Dok 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 dok. Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tak asing suaranya. Itu adalah suara Pak Prapto. Untuk apa beliau ke sini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Buru-buru Andin membuka pintu lagi. Dan yang membuat Andin terkejut, setelah pintu dibuka, tidak ada orang lagi yang ada di situ. Kosong. Suara siapa itu tadi? Gak ada orang sama sekali. Brak! Andin membanting pintu lebih keras lagi. Langsung dia pun lari ke tempat TV lagi, atau ke depan TV. Dilihatnya, jam saat itu pukul 19:47, atau jam 8 kurang 13 menit. Tapi Maya dan Bu Asih belum juga pulang. Dikeraskanlah TV-nya di rumah itu. Dan tiba-tiba pintu ini ada yang membuka. Asli, Andin tidak berani nengok, tapi tetap dia paksakan. Dan yang masuk ternyata adalah Bu Asih. Alhamdulillah, Andin merasa lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam saja ya? Kenapa enggak menyapa aku dan mencari Maya? Batin si Andin. Akhirnya Andin diamkan saja. Setidaknya Andin bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, Andin mendengar sesenggukan suara tangis dari Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh, dengar suara tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Andin pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin dia menyamperin Bu Asih, tapi dia urungkan niatnya, merasa tidak sopan. Akhirnya Andin pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh, Andin merasa iba. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Pesan WA dari Maya. Pesannya itu tertulis, "Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar." Dan lalu dijawab oleh si Andin, "Oke, Bu Asih sudah pulang kok, tapi beliau menangis." Sampai di situ Maya tidak menjawab pesannya. Tiba-tiba HP-nya ini berdering, panggilan WA dari Maya.
Bu Asih emang udah pulang, Din? Kata Maya yang berada di telepon. Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. "Eh, emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih, Din?" Kata si Maya. "Duh, SMS apaan emang? Belum aku cek." Bu Asih memang punya HP jadul, jadi cuma bisa SMS-an. "Coba kamu buka SMS dulu." Akhirnya dimatikanlah telepon WA itu dan terus membuka SMS. Dan ternyata benar, Bu Asih mengirim SMS kepada Andin. Isinya begini. Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan saja ya, gak usah nunggu ibu." Dilihatnya pesan itu 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis itu siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh Andin menjadi kaku. Jantung sudah hampir copot. Keringatnya menetes. Tak terasa badannya bergetar. Dilihatnya bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Ya, wujud itu adalah seorang nenek yang waktu itu dilihatnya. Nenek dengan wajah hitam legam, gigi hitam berwarna merah, tersenyum ke arah Andin. Dan saat itu dia pun tidak ingat apa-apa lagi, alias Andin pingsan. Di keesokan harinya, badan Andin terasa panas sekali. Dan dia pun mencoba membuka matanya. Namun, tiba-tiba di sekitarnya sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temannya yang lain. Andin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia pun mencoba mengangkat tubuhnya yang begitu lemas. "Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran saja," ucap Bu Asih mencegah Andin untuk bangun. "Ada apa, Mai? Kok badanku lemes sekali ya?" ucap Andin sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Andin ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, malam itu Andin melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ya ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman saja," tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. "Loh, sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih," ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. "Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja biar dijemput." Tangisan Maya ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya Andin menarik tangan Maya yang memegang HP, yang akan segera menelpon papanya. "Mai, kamu egois, Mai," bentak Andin. Maya malah menatap Andin geram. "Mai, kamu harus mikirin kita semua, Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu yang seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita." Andin sedikit kesal kala itu. Andin juga melihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal?" jawab si Maya yang semakin memanas. "Dari awal aku di sini, aku sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu ya, Din, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal," teriak si Maya. Andin melihat Bu Asih, langsung menatap Maya dengan kemarahan.
Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya, Bu. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak ada yang memberikan tumbal. Andin tidak percaya apa yang dia dengar. Bu Asih menampar Maya. Tolong, kamu pergi saja dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya sudah tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya di depan mata Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa ya terjadi sama kamu. Ancam Bu Asih yang membuat Andin ini menjadi ngeri. Semua yang terjadi di hadapan Andin seperti mimpi. Kepalanya pusing sekali. Singkat cerita, malam itu dia pun tertidur tanpa tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, ketika Andin membuka matanya, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingnya. Bu Asih, Bu. Andin menggoyang-goyangkan badannya. Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Dan Andin melihat Bu Asih ini sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya. Bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti kemarin malam. Dek, maafkan ibu ya, kata Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf, kenapa Bu? Andin mengusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian tadi. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah nggak apa-apa kok Bu, ucap Andin iba melihat Bu Asih seperti itu. Gini Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar, ucap Bu Asih sambil menatap Andin. Dek, benar bagaimana maksudnya? Batin si Andin. Maksudnya Bu? Ya, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau. Tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal oleh suami saya. Jantung Andin semakin berdegup kencang. Sumpah, saat itu keadaan semakin ngeri. Saking takutnya, Andin tersadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting, kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dada Andin serasa sesak. Ingin nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Bu Asih seperti biasanya. Sudah, kamu mandi sana deh. Sambil berjalan meninggalkan Andin. Nafas Andin kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi, hari Kamis, semua dikumpulkan untuk acara apel. Acara yang dilakukan selanjutnya. Andin mencari-cari Maya, tapi tidak menemukannya. Lantas dia bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hei Ines, di mana Maya? Tanya Andin sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh? Kamu gak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini serius? Tanya Andin tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan dengan Andin untuk kembali ke barisan anak IPA. Andin hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih itu orang jahat? Tak bisa dipercaya. Saat ini, Andin harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis.
Hari ketiga mereka di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan pada Andin oleh teman-teman. Namun kali ini, Andin tak mau bicara. Ia malas untuk bercerita. Atau lebih tepatnya, dia takut sama Bu Azeh. Kalau dia tahu Andin cerita-cerita, terus dia marah. Sial, malam Jumat. Andin harus tinggal berdua sama Bu Azeh, yang baru diketahuinya ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini, Andin memutuskan untuk menginap saja di rumah Mutia dan Lutfi. Di situ, hawanya enak karena ada wifi yang sangat lancar. Setelah kegiatan Andin berjalan bersama Mutia dan Lutfi, mereka ini saling bercanda. Andin hanya diam. Dia tak tahu kenapa. Andin merasa tidak nyaman dan sangat resah. Andin takut kalau dia ini akan menjadi calon tumbalnya Bu Azeh. Andin takut Maya ini kenapa-napa. Dilihat sudah jam menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun sampai di rumah asuh Mutia. Andin bergegas mandi dan memakai baju seadanya. Bajunya punya Lutfi, karena mereka seukuran. Oh iya, rumah Bu Azeh dan rumah asuh Mutia ini agak jauh. Bu Azeh kampung 1, dan ini rumah asuh Mutia kampung 2. Kalau dari rumah Bu Azeh ke kampung ini, harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib telah tiba. Andin, Mutia, dan Lutfi menunaikan salat maghrib berjamaah di kamar. HP Andin berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak dia hiraukan. Andin melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah dibacanya. Hingga azan Isya berkumandang. Dia pun melanjutkan salat Isya. Dan Andin kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 menit, Andin telah selesai. Dilihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Azeh dan panggilan dari teman-teman yang berada di satu kampung bersamanya. Bu Azeh mengirimkan pesan. Isinya, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir? Batin si Andin. Khawatir korban tumbalnya lari. Andin pun memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Dia sama sekali tak memikirkan Bu Azeh. Andin sudah benci dengan dia. Baru setelah memejamkan mata, Andin dibangunkan oleh Mutia. Dia memberitahu bahwa Bu Azeh, Pak Ilham, beserta 2 guru mencarinya sampai di sini. Andin menangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Dia takut. Tapi Bu Azeh memeluknya dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Andin merasa makin jijik melihat wajah dia. Oh, dia yang mengorbankan 2 anaknya. Bu Azeh ini terus memohon dan menangis agar Andin ini ikut pulang. Entah kenapa, malam itu Andin ini mau pulang ke rumah Bu Azeh. Toh dia yang menumbalkan anak suaminya. Sesampai di rumah Bu Azeh, Andin sudah disediakan makanan. Andin pun makan malam berdua bersama Bu Azeh. Walaupun dia sudah di sini, perasaan takut itu malah menghantuinya. "Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin gak takut." Bu Azeh membuka percakapan. Andin tidak membalasnya, hanya dibalas dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya adalah Bu Azeh. Andin langsung masuk ke dalam kamar. Karena dia benar-benar capek sekali dan badannya ini sakit semua. Tak terasa,
Dia sudah tertidur pulas. Dan Andin ini bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajah Andin. Badan Andin berkeringat, dan Andin ini berusaha lari. Namun, nenek seram itu ada di mana-mana. Dan suara tertawanya yang khas membuat telinga si Andin ini ingin pecah. Andin pun berteriak hingga terbangun. Dan Bu Asih sudah ada di sampingnya. Dia memeluk badan Andin. Badan Andin panas dan berkeringat banyak. Kata Bu Asih dengan lirih, "Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja," kata Bu Asih. Andin sepertinya salah menilai Bu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkannya. Bu Asih mengkompres keningnya dan menemaninya malam ini. Hingga pagi subuh Andin ini terbangun. Badannya sudah agak enak kala itu. Andin lalu mengambil air wudhu dan melakukan salat subuh. Hari ini adalah hari terakhir Andin di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir dia habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba dia dapat pesan dari Maya. Isinya pesannya adalah, "Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus hati-hati." Lalu SMS itu dibalas oleh Andin. "Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku nggak ngerti." Andin menunggu balasan SMS Maya hingga setengah jam. Dan Maya masih belum membalas. Bu Asih ada di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba Andin mendengar ada orang meminta tolong. Andin pun berlari keluar. Betapa terkejutnya dia. Seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan badan yang sudah hancur. Aneh bukan? Andin tidak mengenali orang tersebut. Namun yang dia tahu, orang itu perempuan. Namun Andin mendengar orang-orang menyebut nama Mbak Tuti. Andin serasa ingin muntah dan pingsan kala itu. Karena melihat kecelakaan tragis seperti itu, Bu Asih mengajaknya untuk masuk ke rumahnya. "Bu, Mbak Tuti itu siapa?" tanya Andin. "Oh itu sekretarisnya Kades si Prapto. Kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Lalu Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti sekretaris dia." Emang kejam si Prapto." Bu Asih geram. Andin diam mendengar cerita Bu Asih. "Dari tadi aku di warung tak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya," ucap Bu Asih. Andin pun mual mengingatnya. "Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu," ucap Bu Asih sambil menatap Andin tajam. Lemas langsung badannya Andin. Apa salahnya sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, Andin geram sekali sama Pak Prapto. Pengen dia bunuh duluan saja si Prapto itu. "Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut," rengek si Andin. "Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu," jawab Bu Asih penuh percaya diri. Andin jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih ternyata tulus sekali. Sore itu, Bu Asih menyiapkan sesajen di meja makan. Dan ada darah ayamnya juga. "Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto," ucap Bu Asih. "Terus gimana, Bu, caranya?" tanya si Andin. "Sobek sedikit ya pakai pisau. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar,"
ucap Bu Asih. Dia pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Andin harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depannya menyala menyan yang dikasih darah dan ayam. Dek, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti dulu. Adik di rumah dulu ya. Pamit Bu Asih. Loh, tapi Bu, saya takut. Andin merasa benar-benar takut sekali. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini, ya. Di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati, bentak Bu Asih sambil melotot. Andin cuma menggeleng dan menangis. Nurut ya, Dek, nurut, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalanya dan sambil tersenyum. Adzan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Andin tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya Andin ini tak boleh kemana-mana, cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Andin. Tangannya bergetar begitu hebat. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ada sosok nenek tua sedang ada di depan pintu. Nenek tua itu memasuki rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduknya ini merinding. Tubuhnya kaku tak bisa digerakkan sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahnya. Andin berusaha berteriak, namun tidak bisa. Jantungnya berdegup kencang, badannya memanas. Nggak usah takut ya, Cung. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutnya. Tubuhnya Andin bergetar hebat. Dilihat wajahnya itu sungguh menyeramkan. Tiba-tiba nenek itu mencekik Andin hingga sulit bernafas. Andin berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyan dan sajen di meja ini berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai Andin benar-benar tak bisa nafas. Dia tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Andin terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakinya Andin kuat-kuat hingga dia terjatuh terduduk di lantai. Andin berusaha berteriak, tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekiknya kembali hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti. Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Andin. Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Andin menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, Ustadz kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa. Tapi makhluk ini malah semakin marah. Andin berusaha berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kaki Andin dan dia mendorong tubuh Andin hingga jatuh terlentang. Dia lihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhnya lemas sekali. Selang beberapa menit, datanglah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah mereka. Dan ada beberapa orang lagi. Maya ini sempat menolong Andin dengan membangunkannya. Tapi Andin sudah tak sadarkan diri, hingga tak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, ketika Andin tersadar, semua orang sedang menangis. Dilihat Maya tergeletak lemas di sampingnya dengan luka di wajahnya. Kala itu, Andin hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata-kata. Kaki-kakinya perih, lehernya kaku sekali. Orang-orang di sekelilingnya membaca Yasin. Andin melihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Dia kaget.
yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Akhirnya, Andin dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak dia kenal. Karena Andin lelah, sekarang jadinya dia tertidur pulas. Yang dia ingat ada seseorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan lehernya. Pagi hari, tubuhnya sudah mendingan dan sekolahnya sudah bersiap untuk pulang ke kota. Dilihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, Andin dan Maya diajak berkumpul di kantor Kades. Awalnya Andin menolak. Jujur dia takut dan malas bertemu Pak Prapto. Andin mengira seperti ini karena dia. Dari awal Bu Asih sudah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Din, kita ikut saja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya Andin pun menurut untuk ikut. Sesampai di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah, Andin dan Maya juga Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukanya. Mereka pun dipersilakan masuk dan duduk. Andin malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata Andin telah salah menilai Pak Prapto selama ini. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu adalah Bu Asih sendiri. Wanita tua yang meneror Andin itu adalah peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang Andin tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika Bu Asih ini pulang ke kampung, dia membawa 2 anak, hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya lagi untuk menjadi TKI, hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir untuk memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang ditempati Andin dan Maya ini adalah rumah peliharaan Bu Asih. Rumah Bu Asih aslinya bukan itu. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadi Andinlah yang terkena imbasnya. Si Maya ini geger ingin pulang, ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbalnya Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya Andin sudah nggak kuat lagi. Ingin menuntut Ibu Asih, tapi ya gimana? Andin lebih baik segera pergi dari situ dan tak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul, itu memang banyak yang pelihara tuyul. Tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah mereka semua pulang dari sana, Andin diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang seram lagi, Bu Asih ini masih sering SMS Andin. Karena takut dan masih ada trauma, jadi Andin memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasnya Andin yang acara live-in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah, tapi masjid. Maka berarti rumah peliharaan Bu Asih ini sudah dialihfungsikan menjadi masjid. Dan tak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Demikianlah, sekarang yang masih tersisa hanya bekas luka di kakinya Andin. Juga ada luka di lehernya, masih seperti garis-garis. Namun Andin masih sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, pindah rumah dan kota.
Andin sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Dengar-dengar dia melanjutkan studinya di luar negeri. Dan untuk Bu Azeh, sampai sekarang tidak tahu kabarnya. Sekian, terima kasih.